kemarin ini kita bicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bagaimana dia dengan kuasa Roh Kudus dia dibawa naik ke surga dan dia berjanji bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama. Jadi kalau ada Yesus Kristus lain, orang-orang yang aku Yesus dan dia ada, di bumi dia ada, di beberapa rumah dia ada, maka kita tak percaya ya. Kalau saya lihat di internet di sana banyak sekali orang yang ngaku Yesus, tetapi kita tak percaya karena Yesus nanti akan datang memastikan semua orang semua anak kita dan dia datang dengan cara yang sama di mana dia berada. Saudara bersyukur ya bahwa kenaikan Yesus ke surga memberikan akses kepada kita agar Roh Kudus diturunkan kepada kita dan dia ada di dalam kita, saudara. Dia ada di dalam kita 24 jam. Secara bebas dia memberikan kepada kita akses yang sangat tidak terbatas. Dan kita bersyukur setiap kali kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kelepasan. Dia ada dekat kita dan kita bisa minta kepadanya senantiasa. Pagi hari ini saya ingin bacakan 1-2 ayat yang sangat-sangat luar biasa yang membukakan rahasia kepada kita bersama, di mana saat kita ini di dunia, kita yang percaya kepada Yesus, kita yang dibaptis bersama dengan Yesus, mati bersama dengan Dia, maka kita dibangkitkan bersama dengan Dia. Saudara di sini siapa yang berbaptis? 1, 2, 3, 4, 5. Saudara, saat saudara dibaptis, maka itu adalah deklarasi bahwa manusia jasmani saudara ikut mati bersama Yesus, dikuburkan di dalam air bersama Yesus. Kemudian saat saudara bangkit, berarti saudara tidak lagi, rohnya tidak lagi ada di sini, tetapi bersama dengan Yesus. Yang kemudian Yesus naik ke surga, kita ini saudara-saudara hidup bersama dengan Yesus di surga. Hanya kromosomnya saja yang ada di dunia. Saudara tahu maksud saya? Yang angkat tangan. Yang mengerti maksud saya? Oke, berarti saudara belum banyak yang ngerti. Saya ulangi ya. Saat kita mati bersama Yesus, yaitu dibaptis, saat kita dibaptis, maka dikatakan bahwa kita ini mati tenggelam mati bersama dengan Yesus. Maka seharusnya tubuh pikiran kita bukan lagi yang lama, nggak lagi cara-cara lama, nggak lagi cara-cara dosa, tetapi kita ini hidup seperti Yesus. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan bahwa hendaklah dalam hidup bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus memakai pikiran dan perasaan Kristus. Maka kita sudah mati, hidupnya harus sudah mati. Kemudian saat kita bangkit, saudara, yang mana Yesus itu sudah bangkit, sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, maka kita ini karena bersama-sama mati, maka kita bersama-sama bangkit, kita bersama-sama naik di dalam roh, kita bersama-sama dengan Yesus, saudara. Sekarang siapa yang sudah muda?
makin banyak ya. Jangan. Mudah ya, saudara katakan yes juga. Saya senang saudara sudah muda karena ini sangat penting. Kalau saudara nggak muda, saudara harus yang ditemani karena ini sangat amat penting. Prinsip kekristenan yang sangat mendasar yang tidak dimiliki oleh dunia. Saat kita sama-sama berada di surga secara roh, makanya tubuh roh sama jasmani sadar. Sebabnya saya dapat mati, saudara. Saya siap apa aja Tuhan ambil sambil saya terus mempersiapkan diri, memiliki pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, semua pelayanan yang sama seperti Yesus. Nah, kita akan baca dalam Kolose 3 ayat 1 sampai yang ke-3. Kita akan baca bersama-sama 2-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, camkan ini ayat. Kita sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka kita tidak lagi pada perkara yang duniawi. Hidup kita sudah tersembunyi di dalam Kristus, yang mana Kristus sudah ada duduk di sebelah tahtanya di surga. Kita tersembunyi bersama Dia. Oh my Lord, ini hal yang sangat besar sekali. Kita memiliki jaminan hidup kekal bersama Dia di surga. Hanya saja bagaimana kita yang masih dengan kelangsungan dan pikiran ini, kita menjalankan kehidupan manusia jasmani dengan roh ini, kita hari-hari selama di dunia ini, bagaimana kita melaksanakannya dengan pikiran dan perasaan Kristus, saudara. Bagaimana kita melakukannya sesuai dengan kehendak Yesus. Bagaimana kita senantiasa berkemenangan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ini rahasia yang sangat besar yang saudara tidak boleh luput. Kiranya nanti berkala saya ingatkan ini supaya saudara hidup tak keduniawian. Saudara tak mikirin hal yang di dunia. Oh, saya banyak kasih. Saya banyak kasih. Oh, ini kasih. Oh, ini perhatian itu. Saya banyak keperluan. Dia banyak mobil. Saudara, rumah di dunia itu cuma rumahan. Bukan rumahan, saudara. Rumah-rumahan. Rumah yang asli beneran itu di surga. Itu sebabnya saya ngajak saudara cinta Tuhan untuk pikiran saudara ada di surga, ada di atas. Carilah perkara-perkara yang di atas. Wah, boleh api loh, aku orang mobil-mobilan saudara. Iya. Kalau saudara, gaji kok segini, gaji dia segitu, kok aku cuma dikasih segini, dia dikasih segitu, itu cuma duit-duitan. Mau ngasih takut, mau ngasih persembahan, saya yang mana-mana. Mau ngasih perempuan, saya yang mana-mana. Mau ngasih informasi, saya. Padahal apa yang kita berikan itu semuanya hanya kembali kepada kita sendiri. Oh, mereka itu gini-gini tidak cukup. Dasarnya sudah itu. Kalau saudara dengan iman, saudara itu sama-sama Tuhan. Apa yang Roh Kudus taruh di hati saudara, maka saudara tidak perlu karena saudara
Ini hal yang luar biasa yang mana saudara sebagai anak-anak Tuhan harus mengerti prinsip kekal ini. Prinsip yang sangat ajaib, dahsyat sekali. Yang mana semua anak Tuhan harus dibekali dan mengerti bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah menjalankan manusia daging ini, manusia roh yang mana dibungkus dengan kelongsoran ini, tetapi roh kita sudah tersembunyi bersama dengan Dia semuanya. Oh saudara, indah sekali kalau kita bicara mengenai surga. Apa yang Dia sudah sediakan bagi kita. Dunia ini hanya miniatur dari apa yang nanti disediakan kepada kita semua di surga. Miniatur yang tidak sebanding. Ya. Dan sebanding sama sekali di surga kemegahannya, keindahannya tiada tara. Ya, pada hari ini saya ingin menyambung film yang lalu karena itu baru setengahnya belum apa-apa, yang setengah ini luar biasa. Saudara, saya ingin saudara semuanya nonton karena dulu saya sudah mengajar murid di tesis untuk nonton bersama. Dan kami sangat diberkati, khususnya saya sangat diberkati dengan film ini. Walaupun ada pendeta teologi yang berkata, ya mereka pendeta dan pastor kami mereka berkata, saya nggak percaya di surga ada itu. Ya nanti saya ceritakan itu apa? Oh ada yang nggak percaya. Saudara, soalnya mereka belum lihat surga. Mereka dengan doktrinnya dan pengetahuannya mereka membatasi surga. Kalau kita sebentar akan lihat. Dan yang lalu, yang terakhir kalau saudara ingat apa yang ditayangkan di sana oleh Miss Hua Bicung namanya ya. Hua Bicung ini dia mengatakan bahwa kita harus mengasihi sesama kita, tetangga kita seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita mengasihi mereka, memperhatikan mereka, terlebih mereka yang nyebelin, yang menganiaya kita, yang ngatain kita, ya saudara. Karena apa? Keselamatan jiwa kita tidak akan lengkap tanpa kita melakukan hal ini, yaitu kasih. Kasih itu hal yang terpenting di surga nanti. Apapun nanti pekerjaan saudara, pelayanan saudara ditimbang dan dihitung berdasarkan kasih saudara. Ya, bukan kasih kepada diri sendiri dan kepada keluarganya, toh saudara. Itu sebabnya saya berkata bahwa kalau anak-anak Tuhan hanya bekerja terus hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya, terus sampai malam. Kemudian sudah sekarang ada waktu untuk Tuhan, gak ada mikirin sesama. Nantinya nyesel selamanya. Gak saudara melayani, memberi, mengasihi. Ada ujian-ujian, maka kasih saudara bersinar, maka saudara akan mendapatkan upahnya. Harus balance kalau saudara bilang, oh saya mengasihi Tuhan, pokoknya Tuhan yang tahu hatiku, pokoknya aku hanya cinta Tuhan. Gak bisa saudara katanya, gak bisa. Kita harus mengasihi sesama kita. Well, oke, kita akan mulai dengan movie ini. 하나님이 창조한 자연 만물이 있는 하나님의 성. Ini adalah istana Tuhan di mana Tuhan 선명하면서도 다양한 색깔의 꽃밭이 펼쳐져 있는 곳에 도착했습니다. kami sampai di sana, kemudian kami melihat bukit yang tinggi dan ada bentuk tangannya Tuhan ternyata, dan di sana nampak sangat indah. 엄지손가락을 안으로 tangan ini 나머지 손은 위로 세운 뭉툭한 dengan jempol yang ditekuk ya, tapi yang keempatnya berdiri. Lalu
Ini dikatakan adalah tempat kediaman Bapa. 이 성은 Ini adalah 하나님 성의 일부이다. istananya Bapa. 하나님께서 직접 그 손으로 창조한 만물을 Bapa di surga secara bebas dia menyatakan semuanya dengan tangannya. Dia membentuk dengan tangannya dan dia ingin menunjukkannya kepada kita, kepada dunia. Di luarnya nampak seperti emas dan perak warnanya, berkilauan, 손의 바닥 정중앙에 dan ada bentuk bulat yang di tengah-tengah itu. Ternyata kami masuk lewat situ 안에서 pintunya. 제일 먼저 눈에 들어오는 것은 코였고 Lampu boleh dimatikan. 코 옆에는 아름다운 정자도 보였습니다. Yang tertangkap di mata saya adalah ada air terjun, kemudian ada gazebo, ada jembatan emas, ada pohon, ada rusa, ada bahkan ada kursi bentuk kayu. Sangat indah sekali, sangat nampak natural. Ternyata saudara, Tuhan itu suka natural, ya, suka nature. 이 안에서 Dia ingin supaya kita nantinya di sana merasakan dan merasakan hal-hal yang nature seperti di dunia, tetapi di sana lebih lagi. Surga adalah tempat yang ajaib, di mana kita bisa melihat apa yang Dia ciptakan semuanya dengan sukacita yang tak terhitung. Mereka yang di dunia ini nggak bisa ngerasain pohon, bunga, berarti mereka belum merasakan 그 가치를 아는 자 ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. 감사하며 그것을 보고 그 기운을 받고 행복해한다. Tuhan tahu bahwa suara kurang keras, bahwa kita suka natural. Nah, ini adalah tangga ke surga. Tangga ini tangga keemasan dengan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Cahayanya 마치 하늘로 올라가는 seperti nggak ada ujungnya. Semuanya ini ternyata tangga ini menuntun sampai kepada surga. 계단 처음 시작 부분에 큰 황금 표지판이 있었습니다. Di awal pertama saya melihat seperti ada piringan begitu. Lalu Tuhan yang kudus mengatakan bahwa ada tangga pengampunan ke surga. Ribuan, puluhan ribu, jutaan tangga pengampunan. Saya duduk dan merasakan tangan saya hangat. 계단에 걸터 앉아 Lalu saya menyentuhnya dan 계단이 마치 스크린과 같이 kemudian itu berubah, tangga itu kelihatan seperti layar dan gambar-gambar video. Di dalam video itu saya melihat skenario yang berbeda dari Tuhan Yesus, bagaimana Dia mengampuni dosa-dosa kita. Lalu saya milih langkah saya dan kemudian saat saya naik ke surga, saya melihat gambar-gambar ini, yaitu saudara-saudaraku dan saudariku yang diampuni hidupnya. Itu seperti saya melihat sebuah film dan Tuhan berkata, ampunilah. Pengampunan adalah kasih. Kalau engkau mengasihi, di dalam hatimu engkau pasti ada pengampunan. Apa yang harus engkau lakukan adalah kasih. Bukankah inti dari firman Tuhan adalah kasih? Saya menuntun engkau, aku menuntun engkau sampai di posisi ini agar engkau bisa mengampuni.
Mengampuni artinya mengerti. 입장이다. Mengampuni artinya mengambil posisi orang lain di dalam 내가 dirimu. 너희를 사랑으로 품어 Sebagaimana aku mengasihi dan mengampuni engkau dengan mataku dan hatiku, engkau juga harus membuka matamu lebar-lebar dan mengasihi, mengampuni dengan 저 kasih. 하나같이 넓고 넓은 마음을 지니고 늘 Ambillah di 나의 눈으로 볼수 hatimu 있기를 itu seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya seperti lautan. Lalu Tuhan membawa saya ke tempat-tempat di mana ada ciri-ciri yang sangat spesial tentang makanan, tentang minuman pesta-pesta. Pada waktu saya berdoa, saya bertanya kepada Tuhan yang kudus. Tuhan Allah anak yang kudus. Manusia di dunia ini kan makan, mereka pakai baju terus tidur. Jadi di surga ini gimana ya ciri-cirinya ya? 인간의 육은 Lalu Tuhan menjawab, 성질이 있어서 manusia ini beda dengan orang-orang di surga. Mereka makan, tidur, mereka suka berpikir dan berkata-kata yang adalah kecenderungannya menyenangkan diri sendiri. Tetapi manusia roh mereka haus akan kebenaran. Mereka sangat menghargai kebenaran. 지극히 신앙적이고 Dengan kebenaran itu maka hidup mereka, spiritual mereka, rohani mereka bertumbuh, berkembang. Mereka menghargai iman, lalu mereka senantiasa kesinambungan mereka membaca firman, lalu mereka melakukannya, menjadi pelaku. Dengan itu maka kerohanian mereka bertumbuh. Lalu aku bertanya kepada Tuhan, lalu apa artinya makanan di surga? 천인들도 인간처럼 잠을 자는지 여쭈어보았습니다. Apakah orang-orang di surga itu nantinya tidur seperti orang di dunia? 잠자지 않는다. Tuhan menjawab, tidak ada seorang pun yang tidur di surga. Kalau ada ya mereka hanya beristirahat. Karena di surga itu ada sumber energi dari air kehidupan, yaitu firman. 능력을 찾는 것이 아니라 Dengan demikian orang di surga tidak merasa kecapaian. 기쁨의 에너지로 생활한다. Ketika mereka memberikan pujian, memberikan kemuliaan bagi Tuhan, itu adalah makanan di surga. Makanan di surga beda sekali dengan makanan di dunia. Di dunia manusia harus makan untuk menjaga kesehatan tubuhnya, kekuatannya. 음식을 통하여 그 맛을 Kamu juga makan di dunia itu supaya kamu bisa merasakan, mengecap enaknya, lalu kamu enjoy makanan. 통해서 얻는 기쁨. Tapi di surga seorang sukacita karena ada makanan, tetapi 잘 차려진 맛있는 음식을 먹으며 mereka makan dengan kasih dan 기쁨을 sharing percakapan. 또 일하며 여행하며 먹는 천국의 과일 Dan sukacita bahwa makan makanan surga dan buah-buahan yang sangat indah dan juga travel bepergian di surga. Ada begitu berlimpah makanan di surga, tetapi levelnya beda dengan dunia. 느낄 수 있지만 Engkau bisa makan dan merasakan 배설하진 않는다. aroma yang begitu indah tanpa kamu ada limbah. 로 인한 더러움은 Tidak ada hal-hal yang kotor atau makanan sisa menjadi sampah. 혼자 주님과 함께 천국에 도착했는데 Ketika aku sampai di surga, aku dengan Tuhan aku melihat 하늘을 날아다니며 음식을 seperti 먹는 천사의 모습도 보였습니다. rumput yang indah sekali, lalu malaikat beterbangan, dan ternyata Tuhan yang kudus, dia memakai jubah yang putih yang formal, dan beliau duduk di kursinya, dan di depan kursi itu dia duduk memegang pisau dan garpu di tangannya. Lalu dia mulai makan sedikit dari makanan yang bentuknya seperti mahkota.
그 다음으로 seperti puding makanan ini, lalu di sendok puding 께서는 itu 수저로 그 푸딩을 베어 드셨습니다. 저는 오렌지 saya sendiri mencoba puding yang berwarna seperti orange 부드럽고 dan itu kue yang manis, yang lembut masuk di mulut saya, dan kemudian ada ikan juga 가운데 칼집이 있었으며 하얀색 bentuk 음식이었는데 persegi empat. 일품이었습니다. Rasanya indah, rasanya enak sekali, luar biasa. 다음은 은색의 칵테일 컵에 Kemudian 담긴 saya juga 물건인데 minum dari 성자께서 생명수라고 하셨습니다. gelas koktail. 마치 부드럽고 말랑한 Air 것이 ini 모관으로 air 넘어가는 듯했고 rasanya sangat halus sekali, melewati tenggorokan saya dan tubuh saya. 성자 주님께서 영광 드리는 부대로 가자. Tuhan yang kudus berkata, ayo kita pergi ke tempat yang adalah kemuliaan, pemberian kemuliaan. Saya melihat di area tengah-tengah ada panggung putih, dan ini adalah tempat di mana orang memuji Tuhan Yehova. 무대 주위를 Saya melihat sekitar 중심으로 수많은 천인들이 mimbar itu, dan begitu banyaknya tak terhitung malaikat-malaikat, dan turun dari surga seperti tahta, dan Allah anak itu duduk di sana. Semuanya dengan satu suara mereka memuji Tuhan, dan mereka menyanyi dengan sangat-sangat indah. 하늘을 향해 무언가를 던졌는데 꽃송이들이었습니다. Lalu dari surga 눈송이처럼 dari surga diturunkan seperti bola-bola salju yang seperti bunga, indah sekali. 천상 천국에서는 찬양하고 Tuhan berkata, di surga dari surga ini 큰일이 없. pujian dan kemuliaan adalah pekerjaan mereka. Mereka memberikan pujian penyembahan. 나를 사랑하는 Saya memiliki segalanya. Saya tahu rasanya bagaimana sukacitanya waktu mendengar mereka yang mengasihi saya menyanyi puji-pujian dan penyembahan. Puji-pujian dari kasih yang akan terngiang di seluruh surga. Dan doa yang begitu dalam disertai dengan tangisan air mata, itu adalah suara yang bunyi yang indah di surga. Nah, ini saudara yang saya sampaikan, ada orang-orang tidak percaya bahwa ada 두 남자 천사가 pesawat di surga. Di surga kemudian Yesus ini mengajak saya untuk masuk ke pintu gerbang, dan ada dua malaikat pria. Tuhan membawa saya untuk melihat begitu indahnya jalan di surga, penuh keemasan dan bunga-bunga yang tidak ada di dunia. Saya berjalan, dan dan Yesus mulai sharing dengan saya. Saya melihat 빛나는 큰 비행기였는데 berkilau sekali ini pesawat, dan moncongnya itu seperti moncong 이 비행기는 Raja Wali. 곳을 둘러볼 Tuhan berkata, ini adalah pesawat pribadi yang aku pakai untuk keliling surga. 전용기이고 Ini pesawat kecil, 말씀하셨습니다. dan tidak semua orang bisa naik pesawat ini. Ketika kami masuk ke dalam pesawat itu, wow, ternyata ada tahta emas bagi sang anak yang kudus. Ini disiapkan untuk tombol 보좌 앞쪽의 벽은 tombol. 영 스크린으로 바깥의 전경이 그대로 보였습니다. Dan ternyata dari tempat ini kami bisa melihat seluruh dunia. 한참을 지나 어느 한 지역에 Ada 도착하니 tombol yang sangat ulung, dan kemudian kami sampai di bagian dari surga, 마을로 이동하여 성자께서 dari tempat 말씀하셨습니다. yang agak jauh di bagian surga.
Dan Tuhan berkata, ini surga, 같은 지역이다. tetapi 이곳에서 bagian ini seperti 열심히 bintang-bintang. 영광 돌리며 Mereka orang-orang yang di area sini, mereka membawa pujian-pujian penyembahan. Mereka mencari aku, 내가 dan sepertinya sudah ribuan tahun. Yang terakhir aku datang ke sini tuh kayaknya udah lama banget. 내가 발걸음하기 힘든 지역에 사는 Orang di area sini, yaitu mereka yang terjauh, terkecil dalam kerajaan surga, mereka tidak selalu melihat aku. Karena ada perbedaan level di surga yang membedakan roh kita, bagaimana kita hidup di dunia. Di surga ada rumah-rumah dan segala sesuatu yang indah-indah tergantung dari perbuatan kita. Dan lokasi itu ditentukan oleh kasih kita selama di dunia. 성자께서는 Lalu Allah Anak yang kudus itu memberikan salam kepada mereka yang tinggal di situ. Dan dari pesawat ini 그곳 사람들에게 Tuhan 은혜의 선물을 뿌려주시니 menyemburkan 가루가 되어 퍼져 내려갔습니다. bubuk emas. 성자께 천상천국이라도 Saya berkata, aduh Tuhan, kok sedih ya bahwa mereka yang di bagian surga sebelah sana nggak pernah lihat Tuhan selalu seperti di surga yang tertinggi. Lalu Tuhan menjawab, kalau kamu ke surga, kamu pikir semua orang bisa lihat aku? Enggak semua orang bisa lihat aku. Aku mendiskusikan dengan ajudan atau perwira-perwiraku, mereka yang bekerja dengan aku, mereka yang mengasihi aku. Aku itu membagi sukacitaku kepada mereka, orang-orang yang melayani aku. 성자 성안 Ini adalah surga istana 기도 Yesus. 중에 성자께서 나의 집으로 가자. Di dalam doa maka Yesus berkata, yuk kita ke rumahku, yuk aku ajak kamu ke istanaku. Wow, aku melihat begitu luar biasa besarnya istana Yesus. Dan di tengah-tengah aku melihat seperti ruang tengah yang sangat besar dan seperti ruang konferensi. Di tengah-tengah sampai ke depan saya melihat tahta Yesus yang kudus 의자들이 놓여 있었습니다. dan orang-orang duduk mengelilinginya. Lalu 의자들 앞쪽 saya 가운데 melihat 타원형의 빈 공간을 seperti 보니 oval. 바닥 안으로 산과 물들이 보였습니다. 지구의 모든 모습을 Dari sini saya melihat miniatur dari dunia. Saya bisa melihat semua yang dibesarkan 지구촌의 일들 sampai lihat sedetil-detilnya. Dan Tuhan berkata, di tempat inilah aku mendiskusikan semua yang terjadi di dunia, yang anak-anakku doakan setiap hari. Dan dari tempat ini seluruh malaikat-malaikatku akan memberikan laporan kepadaku bagaimana mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dan besar. Para ajudanku tiap negara mereka yang terbaik, mereka akan memberikan komando. 상상도 못할 정도이다. Dan tempat ini adalah besar sekali. Lalu para malaikat itu mengutus setiap orang di dunia untuk mereka bagaimana mereka memutuskan keputusan-keputusan yang besar. Itu sebabnya berdoalah, mintalah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, agar apa yang ada di surga diimplementasikan terjadi di bumi. Ini adalah tempat perawatan dan
천국의 문이 열리자 research 수천의 center di 천사가 surga. 환하게 웃으면서 Waktu 하나님께 영광을 gerbangnya dibuka, maka para malaikat tersenyum dan mereka berkata, kemuliaan bagi Tuhan. 투명한 크리스탈 대형 Gedung 십자가 yang 모양의 건물이 nampak 나타났습니다. transparan itu berupa berbentuk salib. Ada di atas 언덕 위에 bukit 있는 교회 seperti 건물이었는데 gereja, 넓적하게 생긴 게 dan 멀리서 보면 bentuk 비행접시 gedung ini 같았습니다. flat, rata. 성자 Ini 주님은 이곳이 Tuhan mengatakan kepada saya bahwa ini adalah tempat perawatan dan tempat 연구하는 penelitian. 곳이라고 하셨습니다. Ini adalah tempat di mana terjadi penelitian-penelitian. Ketika aku melihat ke dalam, 안으로 maka 들어가 ada 보니 남녀 천사들이 있었고 malaikat 이들은 모두 연구진들 같았습니다. kelihatan seperti mereka sedang mengadakan penelitian. 수많은 천사들이 모여 있는 Dan ada 곳으로 begitu 가보았습니다. banyak malaikat-malaikat yang meneliti di sana. Pekerjaan-pekerjaan dari mereka itu nampak seperti peralatan-peralatan, dan di atasnya itu setiap kali ada permata, batu-batu permata, 호리병 dan 같은 mereka 비약적으로 생긴 병 속의 액체들을 merekord 틀어보기도 했습니다. dan 계속해서 aku 여러 mulai 장소를 berjalan terus 보면서 sampai ke tempat-tempat yang 천사들과 berbeda. 다양한 치료법에 대해 Lalu 대화를 나눴습니다. kami berbicara dan para malaikat ini menunjukkan kepada saya cara-cara perawatan itu. 남자 천사들이 Dan di tempat lain, di tempat itu juga saya melihat cowok-cowok malaikat cowok ini, mereka mengendorkan tubuhnya, mereka berolahraga. 딱딱하게 굳어있어. Lalu Yesus berkata, 모든 병이 오기 시작. orang-orang di dunia ini mudah sekali sakit, mereka 마비가 와. mudah capek, 라고 말씀하셨습니다. darah mereka mudah mengental 건물 밖으로 나와 karena 손자는 mereka 하늘을 tidak 보시면서 berolahraga. 말씀하셨습니다. Kemudian kami keluar dari gedung itu dan 내가 오늘 내게 이곳을 보여주는 것은 Yesus berkata, alasan kenapa saya menunjukkan tempat ini kepadamu adalah supaya engkau mengerti bahwa ada institut, ada tempat di mana saya menyediakan semuanya di sorga untuk di bumi. 사람 오래 Ingatlah ini 일찍 bahwa 죽느냐는 그리 중요치가 않더라. tidak begitu penting apakah orang begitu lama atau singkat hidup di dunia, tetapi selama kamu hidup di dunia, kamu harus melakukan segalanya dengan kesehatan yang sempurna. Sebab kalau engkau tidak sehat, maka engkau 너와 나의 사랑이니라. hal yang sangat menyedihkan yang saya harus katakan kepadamu bahwa saya mengasihimu, tetapi kamu kalau tidak sehat di bumi ini dengan makanan, pikiran, tubuh, maka engkau tidak bisa melayani aku dengan sempurna. 알고 깨닫고 알고 천국으로 와야 하지 않겠느냐. 천국의 Nah, 백화점, ini adalah department store, mall di surga, saudara. 천국의 거리에 도착하였는데 Kami sampai di jalan-jalan di surga, sebuah jalan di surga, ada bangunan yang transparan dan berkilauan 그리고 kristal. 길은 초승달처럼 휘어져 있었는데 마치 얼음처럼 투명한 레일 위를 모델이 Bentuknya 걸어가고 seperti 있다고 bulan 느꼈습니다. sabit. 성자 주님께서 이 건물은 천국의 백화점이라고 Dan 하셨습니다. Allah anak yang kudus itu mengatakan bahwa ini adalah departemen 안으로 store di 들어가니 surga. 친절하고 Saya masuk ke 다행한 dalam, 여자 lalu 인사를 했습니다. ada para malaikat perempuan yang dengan sopan dan 백화점 안에는 cantik 다양한 sekali menyapa 의상들이 saya. 온갖 Di 종류의 dalamnya 과일, terdapat berbagai macam makanan, minuman, dan buah-buahan dan baju-baju. Ada berbagai bebatuan. Di departemen store di surga ini
Ini bukan tempat untuk membeli atau 그 menjual. 사람의 의의 값을 보고 주게 되는 Ini adalah tempat dengan karunia yang sangat tinggi kualitasnya diberikan kepada mereka yang mencintai aku. Mereka memiliki dan bisa memiliki apa yang mereka inginkan jikalau seseorang itu benar 이 dan 백화점에 penuh dengan 있는 kasih. 수많은 물건들은 Berbagai macam 너희를 위해 준비한 것이다. barang-barang ada di surga disediakan buat 각종 kita semua. 진귀한 보석과 옷과 선물들을 주려 Baik 너희를 위해 bebatuan, 준비한 것이다. baju-baju dan barang-barang yang 세상에서 못 indah. 누리고 산다고 낙담하면 안 된다. 세상의 모든 물건들은 허망한 것들이야. Saudara tidak perlu merasa kecewa karena saudara tidak bisa merasakan apapun di dunia ini. Karena di surga itu disediakan bagi saudara. Saudara, rumah saudara di surga akan didekorasi sedemikian rupa indahnya tergantung kasih saudara, pelayanan saudara di bumi. Saudara rumah saudara di surga nanti akan diisi dengan kebenaran dan kasih. Dekorasi itu adalah kebenaran dan kasih. 천국 비밀의 방. Lalu aku masuk ke dalam tempat yang rahasia, yaitu miniatur bumi di 성자 surga. 주님이 천국에 가자고 하셔서 어느 Tuhan yang kudus itu 과학실 같은 방이었습니다. mengajak aku untuk pergi ke surga dan 이곳이 melihat 어딘지 여쭤보니 yang 성자는 disebut ruang 비밀의 방이라고 rahasia. Aku berdiri di depan 안에는 들어갈 수 pintu 없었고 ruang 만져서도 itu 안 되었습니다. dan aku 이곳은 nggak bisa 온 menyentuhnya. 우주가 Ini 축소되어 adalah 있는 곳으로 날씨와 tempat 모든 것을 다스리는 곳이었습니다. mini dari dunia. 성자 주님은 지금도 우주는 Yesus 생성되고 berkata, dunia ini bahkan masih dibentuk saat ini. 가장 사랑하는 곳은 지구다. 나의 Tempat 야심작인 dari semua universe, alam semesta yang paling dikasih adalah bumi. 이곳은 잘 보여주지 않는다고 하시면서 Tuhan menyatakan kepada saya bahwa jarang-jarang orang melihat ini, tetapi hal ini dibuat dengan kasih. Mungkin dunia tidak bisa melihat semuanya ini, tetapi semua kelebaran dan dalamnya dunia, semua alam semesta diperintah dari ruang ini. Ketika aku melihat matahari bersinar, aku melihat bumi ini menjadi makin terang. Walaupun seperti miniatur dunia ini, tetapi semuanya kelihatan sangat besar. Manusianya, pohon-pohonnya, gunungnya, semuanya diperbesar. 인간이 이 광활한 우주를 다 관찰하지는 못한다. Manusia tidak bisa melihat luasnya alam semesta ini. 세상 우주 만물을 다스리시는 분 Hanya Tuhan Yehova saja yang memerintah dunia dan alam semesta. 천국 전도 시상식. Ini adalah ruang di mana orang-orang menerima penghargaan dari penginjilan, pemberitaan Injil mereka. Ketika aku masuki pintu surga ini, terdapat begitu banyak dari malaikat-malaikat yang mengembangkan sayap mereka, dan saya dituntun oleh Sang Anak yang kudus, dan aku mengikuti sampai ke dalam, dan dia mengatakan bahwa ini adalah tempat penghargaan orang-orang yang telah menginjil. Dan Allah Anak yang kudus duduk di tahtanya. Lalu Rasul Petrus dan Paulus begitu bercahaya. Ada malaikat perempuan yang membawa cincin-cincin yang diberikan kepada mereka-mereka yang telah berhasil menginjili. Orang-orang yang penginjil-penginjil ini
글 등 Mereka 다양한 menginjil dengan 방법으로 berbagai 전도한 macam 자에 대한 cara. 기록을 보였습니다. Mungkin mereka dengan menggambar, nulis surat, dibagikan. Mungkin sekarang IG, email, 또 dan 전도를 YouTube 직접 한 dan 것은 sebagainya. 아니지만 늘 교인들의 Ada 마음을 yang 희망으로 sendiri, 일으키는 자도 ada yang 전도상을 받고 있었습니다. mendapatkan penghargaan dari gereja. 전도상을 받을 때는 주로 Ketika 지상에 mereka 살고 menerima 있는 penghargaan 공적자들의 ini, 영이 직접 올라와서 받지만 공적자의 협조영이 대신 받기도 ada 하고 orang yang 또 그들의 천사들이 sudah 받아주기도 한다고 하셨습니다. atau belum mati, bahkan mereka ada di sana dan mereka yang belum 상을 mati, 받으면 belum sampai di surga, mereka 공적자들의 digantikan 천국 집에 oleh 보관하기도 para 하고 malaikat 천국 티켓으로 atau 받고 kadang-kadang 천국 disimpan di 티켓 ruang 보관함에 surga. 넣어 보관해두기도 한다고 Dan itu 했습니다. seperti tiket tukar ganti ya, tiket untuk digantikan nanti saat kita di surga. 말씀 강의를 많이 Mereka yang 하는 mengajar 자에게도 firman 천국 티켓을 dengan 주었고 banyak mengajar 이런 자도 firman, 직접 mereka juga 전도한 mendapatkan 자만큼 큰 상을 주었습니다. penghargaan yang besar seperti mereka yang juga penginjilan. 열심히 생명을 관리하는 자에게도 Mereka yang 천국 티켓을 mengembalakan, 주었습니다. menjaga jiwa-jiwa, mereka juga akan mendapatkan tiket untuk masuk surga, untuk mendapatkan penghargaan. 죄가 많다고 생각하느냐? Lalu Yesus berkata, 죄를 지어 apakah 일어날 kamu 수 memikirkan begitu banyak dosamu? Apakah kamu begitu sulit untuk lepas dari dosa? Apakah kamu setiap kali bernafas kamu rasanya 감당이 주와 terbebani dengan dosa-dosa? Maka apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus menginjil. Karena hidup harus dibayar dengan hidup. Tidak peduli begitu besarnya dosa yang kamu sudah lakukan, kalau kamu mengasihi aku, menginjillah. 사탄도 굴복하고 물러가게 되니 Bahkan setan itu akan gemetar dan ngeri dan menjauh dari seseorang jikalau dia menginjil. 너희 죄를 사할 수 있는 Sebab 죄로 satu hidup, satu jiwa sangat berharga dan sama dengan pengampunan dari dosa-dosamu. Jadi kalau saudara berdosa, menginjillah. Saudara pingin sukacita, menginjillah. Saudara pingin bahagia, menginjillah. Memberitakan Injil, menangkan jiwa-jiwa. Kalau saudara ingin hidup dengan harapan, saudara menangkan jiwa, menginjillah. Kalau saudara ingin merasakan aku, Allah yang kudus, menginjillah. 천국 Ini adalah 천사들이 tempat berikutnya di 훈련받는 mana para pendekar di sorga mereka dilatih. 아름다운 Oh, 천국의 aku 모습이 melihat 보였습니다. begitu indah ruang di 한 sorga. 장소로 갔는데 성자께서는 Tempat ini adalah tempat di mana alat-alat perang, 라고 pedang-pedang dibuat. 말씀하셨습니다. Ini adalah pedang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau di sana nampak pedang, kita adalah pedang roh, yaitu firman. Saudara hafalkan firman karena itu adalah pedang. 멋있고 웅장하다고 하셨습니다. Dan pedang-pedang ini dibentuk, didesain sesuai dengan kehendak Bapa. Lalu aku melihat mereka, para tentara-tentara surga ini, pasukan surga, mereka berlatih. 모두 열이 Mereka 맞으며 dengan 모든 penuh 움직임이 일제히 같았습니다. sukacita, penuh dengan keinginan mereka 천군들이 itu 입은 berlatih. 흰색 Mereka 군복은 memiliki 다이아몬드가 있어 seragam 빛나는 멋진 militer 옷이었습니다. yang berkilauan dengan 그리고 permata. 천군들은 Mereka nampak 모두 cantik 빛이 dan 나고 gagah sekali. 생겼습니다. 천국에도 천군들이 있고 Ini adalah firman yang saudara hafalkan di surga berbentuk pedang. 이것은 사탄 악마들을 Dan 멸하기 위한 firman doa ini mengalahkan para musuh, yaitu setan-setan. Ketika saudara berdoa 지상에서 dan percaya kepada Tuhan dan Bapa dan Tuhan Yesus, maka pedang-pedang ini juga dipakai untuk mengalahkan orang saat kita ini membawa mereka kepada keselamatan. 항상 천군들이 승리합니다. Para malaikat surga, malaikat perang surga, mereka akan memerangi
menggantikan ganti 성자께서 saudara. 천사들의 모임 장소로 가자고 Lalu 하셨습니다. saya dibawa ke tempat di mana 아름다운 하늘색 공간에 반짝반짝 빛이 나는 ini 책상이 tingkat 있었고 tinggi para 그곳에 남녀 천군 천사들이 앉아 있었습니다. militer surga, para malaikat tingkat tinggi di surga. Mereka bertemu dengan Tuhan dengan seragam militer yang berkilauan. Lalu saya berkata, Tuhan berkata, aku menjaga kamu semua, itu sebabnya kamu harus banyak berdoa. Kamu harus cepat untuk saat-saat yang seperti ini mempersiapkan dirimu. Kamu harus cepat-cepat berdoa banyak, berpuasa banyak, membaca firman supaya para tentara surga berperang bagi kamu. Saya melihat sekilas seperti dunia yang berbentuk seperti 성별이 결정되면 세상에 나와서도 seperti 평생 rahim. 성별로 살아야 하듯이 Saudara, kelamin saudara ditentukan di surga. 세상에서 행하는 Jenis kelamin saudara 천국의 삶이 telah 결정되면 ditentukan sebelum dunia sebelum saudara jadi. 영원히 살게 됩니다. Jadi sebelum saudara sebagai suami istri, saudara dalam satu kesatuan, saudara 세상에서 행한 의에 따라 surga sudah menentukan kelamin. Jadi saudara jangan minta anak laki ya Tuhan, anak laki, anak perempuan sudah ditentukan. Tempat di surga ditentukan oleh Tuhan. 죽는 날이 매일매일 다가옵니다. 이는 어느 누구도 피할 수가 없습니다. Maka kita harus dekat dengan 하루라도 더 Tuhan. 늦기 전에 자기 영을 Sebelum 천국의 영으로 tubuh 변화시키고 kita makin berumur tambah hari, maka roh kita harus 먼저 영을 구원해놓고 senantiasa memikirkan surga, 하나님의 뜻대로 memikirkan keselamatan kekal, karena kehidupan kita yang ditentukan oleh kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan selamanya. 다시 재창조해야 회히 쓰게 되듯이 인간도 Sebagaimana 그분자의 말씀을 듣고 objek-objek atau rumah-rumah diciptakan, semua keadaannya sangat berharga, maka roh kita, hidup kita juga semakin berkembang. 천국에 속한 영이 되고 지상에서 Kalau engkau 그만큼 mengoreksi kesalahan kamu, maka kehidupan spiritual kamu di surga juga akan nantinya terkoreksi dan kamu akan mengalami kepuasan di surga. Apa gunanya makan, bersukacita, minum-minum, dan melakukan seksual? Tetapi kalau seseorang binasa, maka dia akan menggertakkan giginya di dalam kesusahan. Sebabnya selagi engkau hidup di dunia, engkau harus hidup benar, kasihi dan layani Allah yang luar biasa itu, yang melakukan dengan kasihnya kepada kita. Walaupun mungkin sangat sulit awalnya bagi jiwa dan roh saudara untuk melangkah ke dalam kehidupan rohani, tetapi saudara harus melakukannya. Aku telah menyediakan surga. Akulah sumber kasih. Akulah sari dari kasih itu. Kasihi aku dengan segenap hatimu. Lalu kasihi orang tuamu, kasih saudara-saudaramu, orang-orang yang aku kasihi, dan kasih mereka dengan adil dan dengan benar. Wabicung, penulis penggambar ini, mengatakan bahwa aku mau berterima kasih kepada Roh Kudus dan kepada Tuhan Yesus dan kepada pendetaku dengan doa yang dalam. Aku berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala raja. Mobil surga, tidak sekalian
melukis, dia bisa menggambarkan keindahan surga. Walaupun hanya sedikit saja lukisannya tidak memadai dengan kesungguhan keindahan surga, tetapi paling tidak kita bisa menikmati sedikit gambaran dan kita bisa imagine, membayangkan apa yang ada di surga. Siapa yang mau ke surga? Haleluya. Ya, hanya di atas kurang ingin ke surga karena ya. Tetapi saya harapkan semua saudara rindu pada di surga. Dan saya secara khusus rindu saudara ada di surga, bukan di surga yang terpencil, terpojok, di mana saudara tidak bisa memandang wajah segala raja setiap hari. Dan pastinya katanya ribuan tahun mereka dikunjungi oleh Tuhan dengan pesawat yang depannya seperti paru raja yang terkecil dalam kerajaan surga. Dan mereka harus doa sama Tuhan bersama sehati untuk mendatangkan Tuhan, untuk memanggil Tuhan, untuk Tuhan datang. Rasanya ribuan tahun dan Tuhan datang juga untuk mereka. Terus sebabnya saudara mengajarin saudara sama dunia cepat-cepat hidup dalam kebenaran. Jangan keras hati, jangan sombong. Saya berani mengatakan dari sini semua ayo belajar. Kalau ketemu orang yang lebih tua bilang shalom, selamat pagi, ibu, bapak. Jangan diri, jangan sombong pura-pura lihat. Ada di sini anak-anak muda yang pura-pura nggak lihat. Dan itu apa itu tinggi hati. Ya, saudara cepat-cepat berikan cepat bantu. Jangan mahal dengan tenaga saudara. Jangan komplain kalau saudara melayani Tuhan. Terus saudara karena firman mengatakan jadilah saudara yang memberi Tuhan. Kalau saudara tak jadilah pakai dan memberi melayani saudara. Ya, kalau saudara tidak melayani, saudara tak jadi Tuhan. Oh, saya lihat kemarin hujan deras pakai apa namanya hujan kehujanan. Jadi lepas saudara diterima. Disinilah direnovasi lagi membutuhkan orang-orang bantuan. Jadi lepas saudara diterima. Kecapaian saudara semua direkod. Kalau saudara datang manis-manis, gereja sudah beres semua, saudara manis-manis datang, nggak ingat ya. Lalu datangnya telat lagi, nggak diperhitungkan. Memberi biasa-biasa tidak diperhitungkan. Yang bagi saudara raja, saudara nggak berasa waktu memberi. Dan saudara juga gak merasa. Tetapi saat saudara glodong, aduh, ya, saat kayak padahal saudara akan menyatakan bisa, mengasih saudara bisa, tapi sebenarnya gak tidak berhubungan. Tapi jeglok, saudara tidak berhubungan. Ya, perempuan dengan dua rasa. Karena apa? Bukan nilainya, tetapi berharga yang dibayar. Diperhitungkan Tuhan, dikatakan seluruh nafkahnya. Oh, yang saya tidak mau bicara tentang keuangan itu morek bagi saudara tidak. Kalau saudara tidak memberi tidak apa-apa, karena Tuhan bisa mengembalikan, memberi, mencuri
surga. Ya, setelah sedikit saya ingin saudara ingat lagi mengenai Garden of Eden, Taman Eden di Second Sky. Ini bukan tempat kita. Lalu Paradise ini hanya orang-orang yang tidak menerima upah, yang secara mati terima Yesus di akhir hidupnya. Ya, nggak ada mahkota, nggak ada upah di sini. Mungkin ini tempat yang jauh tadi yang harus pakai pesawat. Yang ketemu Yesus ngeliatnya itu ribuan tahun yang lalu. Rasanya ribuan tahun. Lalu surga, tingkat surga pertama, saudara yang melakukan pelayanan, pekerjaan hidup saudara dengan kualitas kayu, jerami, rumput kering di sini. Tidak ada upah, tidak ada mahkota. Surga yang kedua, saudara lulus di dalam ujian-ujian, saudara disucikan, tetapi tidak ada kasih, tidak melayani dengan kasih, tidak ke gereja dengan kasih, tidak bertemu dengan kasih, tidak pernah sharing. Itu sebabnya saya memberi di sana refreshment, makanan, minuman, supaya saudara ngumpul bisa kenalan dengan yang lain. Karena kalau saudara sendiri tidak bertemu yang lain, saudara tidak punya kasih. Itu sebabnya sejak lama saya berikan saudara berdiri di sana, ngobrol, menyampaikan kemarin hari pertama Pak Agus Sofianto bagus sekali memberikan kepada saat kita menyapa shalom kepada orang lain. Shalom ini bisa membuat orang lain penuh Roh Kudus. Ya, waktu Maria Ibu Yesus memberikan salam shalom, maka bayi dalam kandungan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus melonjak. Itu sebabnya saudara jangan abot. Kalau ngomong shalom itu jangan abot, please anak muda ya, jangan kurang-kurang yang abot shalom. Kalian anak yang muda harus mendahului orang-orang tua untuk mengatakan shalom. Di sini lulus disucikan tidak ada kasih, tidak ada sukacita, tidak ada ucapan syukur. Second heaven yang kedua, surga yang ketiga lulus, tetapi masih ada dosa. Itu sebabnya demi hari kita membebaskan, mengeluarkan dosa-dosa kita. Kalau saudara berhenti dari dosa yang saudara lakukan, jadi saudara yang ketiga masih ada dosa, tidak setia di dalam segenap pelayanan rumah Tuhan. Saudara, saya akan mengajak saudara setia doa rutin, baca firman saudara, ikut puasa, saudara setia melayani. Saya ingin terus saudara bersama setia sudah sampai mama udah berat, tetap saya
sebenarnya jiwa melayani dengan apa yang ada dan yang tujuh bagaimana tata bekal di surga dan tahta. Ini seri dari kerajaan surga dan surga yang saya sampaikan kepada saudara. Saya harapkan masih bisa lebih kalau saudara masih sanggup menerimanya, karena saya punya pelajaran tentang kerajaan surga yang saya bagikan kepada para hamba Tuhan di seluruh dunia, sangat memberkati mereka, dan itu berkesinambungan membuat saudara rindu hidup di surga. Dan jangan lupa seperti ayat Kolose 3 1-3 tadi yang saya sampaikan, bahwa selagi kita masih ada kelosongan casingnya tubuh jasmani, tetapi roh kita ada di surga. Itu sebabnya kita berpikiran dan berperasaan seperti Yesus. Mari kita